Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Kami kan punya moto Mbak, berani dan disiplin. Yep. Jadi untuk menjawab apa yang kami latihan itu hanya dua kata kunci itu, berani tetapi disiplin. Tidak hanya berani, tidak hanya disiplin, dua-duanya harus satu jalan. Sehingga terjadi kita disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, dalam operasi militer modern, kecepatan dan kerahasiaan adalah dua hal yang menentukan keberhasilan misi. Tidak semua jalur bisa ditembus oleh kendaraan darat dan tidak setiap target bisa dicapai lewat penerjunan konvensional. Di titik inilah kemampuan wingsuit mengambil peran. Bayangkan sebuah tim kecil yang diterjunkan dari ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Mereka meluncur dalam senyap memanfaatkan gravitasi dan sayap aerodinamis di tubuh mereka. Tanpa suara mesin, tanpa radar yang mampu mendeteksi, mereka menembus langit malam dan mendarat tepat di belakang garis musuh. Tentunya wingsuit bukan sekedar kostum terbang. Ini adalah instrumen infiltrasi, bagian dari taktik special reconnaissance dan covert operation yang memungkinkan pasukan bergerak cepat, tersembunyi, dan presisi. Hari ini kita akan menelusuri jejak satuan elit yang menaklukkan langit dengan cara mereka sendiri. Satuan penerjun bersayap Kopassus. Siapa mereka, bagaimana latihan ekstrem itu dijalankan, dan apa arti kemampuan ini dalam postur pertahanan Indonesia ke depan. Untuk mendiskusikan hal ini telah bergabung di studio Secret Story Podcast, telah hadir Letkol Nur Wahid, Kapten Infanteri Victor Samuel Lufiana, dan juga Kapten Infanteri Gigi M. Pribadi. Selamat datang di studio kami hari ini. Terima kasih. Oke, sebelum kita lebih jauh ya, mungkin kita ingin memulai dari awalnya atau dasarnya dulu. Wingsuit ini kan terdengar begitu ekstrim dan berbahaya gitu ya, tapi sebenarnya apa sih sebenarnya konsep wingsuit di dalam dunia militer ini? Silakan Pak. Baik Mbak, jadi wingsuit yang tadi disampaikan di awal sama Mbak, wingsuit adalah sebenarnya pakaian khusus untuk peterjun yang didesain. Dia memiliki sayap di samping tubuh, sehingga memiliki daya dorong kepada tubuh manusia untuk bisa melaju dengan cepat apabila si orang tersebut terjun dari atas ketinggian. Dalam konteks militer, wingsuit tersebut bukan hanya sekedar olahraga ekstrim, akan tetapi sebagai sarana infiltrasi untuk bisa menyusup ke daerah musuh tanpa terdeteksi. Dengan menggunakan pakaian wingsuit tersebut, seorang prajurit bisa melaju jauh dari titik penerjunan tanpa terdeteksi menuju ke lokasi yang mungkin susah dijangkau oleh mungkin pesawat helikopter ataupun terjun konvensional. Sehingga wingsuit tersebut pada prinsipnya menggunakan kemampuan tubuh alami manusia untuk dalam terbangnya. Demikian. Berarti tidak hanya sekedar kostum aja gitu ya Pak ya, tetapi memanfaatkan tubuh. Betul. Mungkin bisa sedikit diceritakan juga ya Pak, untuk pertama-tama nih, apa sih itu wingsuit dan bagaimana perbedaannya dengan terjun payung konvensional atau free fall? Baik, wingsuit bedanya dengan terjun konvensional yaitu terjun free fall. Pertama mungkin dari posisi terjunnya. Kalau terjun wingsuit itu kan cenderung horizontal dia, horizontal, memanjang, dan dia bisa menempuh jarak yang sejauh-jauhnya, bisa bermil-mil. Kemudian kalau terjun free fall, dia kan terjun jatuh bebas ke bawah, dia lebih cenderung lebih cepat diam dalam melayangnya. Itu. Kemudian dalam segi tingkat kesulitannya dalam mendalami ilmu tersebut, orang sebelum terjun wingsuit dia harus sudah mahir dalam melaksanakan terjun free fall. Dasarnya itu dulu. Setelah dia menguasai di terjun free fall, dia sudah jam terbang tinggi, mungkin di atas 500 kali terjun, dia baru bisa mendalami ke terjun wingsuit. Demikian. Nah, mungkin ini juga yang ingin diketahui oleh teman-teman Secret Story juga.
Dari mana sih sebenarnya asal usul wingsuit ini? Maksudnya bagaimana sejarah awal mula tim wingsuit masuk ke lingkungan pasukan khusus Indonesia, khususnya Kopassus? Wingsuit pertama, sebenarnya wingsuit itu sudah cukup lama di dunia internasional ya, terutama orang sipil. Oke. Dari awal abad 20, jadi dari tahun 1912 kalau saya belajar di buku itu. Jadi orang Perancis pertama dia mendesain baju yang dia pertama mengambil filosofi burung. Jadi burung itu terbang menggunakan sayap. Seperti pesawat juga menggunakan sayap. Nah, dia mendesain baju yang ada sayapnya. Jadi dia menguji coba pertama itu dia lompat dari Menara Eiffel dan infonya percobaan pertama gagal dan orangnya meninggal waktu itu. Okay. Kemudian semakin berkembangnya zaman, orang semakin membuat inovasi dan kreasi sampai dengan di tahun 1994 mulailah muncul wingsuit yang standar yang dari tingkat keamanannya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 99 itu wingsuit sudah mulai dikomersilkan. Mulailah lahir pabrik-pabrik produsen baju wingsuit yang ada sampai saat ini kan seperti Squirrel wingsuit, kemudian Tony Suit wingsuit, kemudian Phoenix Fly itu semua sudah memproduksi pakaian wingsuit yang jauh lebih aman daripada yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Kalau sejarah masuk Kopassus, memang di awal tahun ini ya 2025 ada perintah dari pimpinan kami, Bapak Panglima Kopassus, Letjen TNI John Afriandi menyampaikan kepada kami, kamu peterjunmu harus mampu terjun dengan menggunakan wingsuit. Nah, saya pikir ini suatu hal yang menarik kan. Dan kita belum pernah melaksanakan terjun dengan wingsuit. Itu menurut kami itu suatu tantangan, kita harus bisa menjawabnya. Betul. Akhirnya kami melakukan rekrutmen kepada peterjun-peterjun yang memang sudah jam terbangnya tinggi. Kami seleksi ada 15 orang. Kenapa 15 orang? Memang sengaja kami membentuk tim kecil dulu. Kalau Kopassus kan dia bergerak dalam hubungan unit-unit kecil. Jadi 15 orang terlebih dahulu, mungkin nanti ke depan akan kita kembangkan lagi. 15 orang itu terdiri dari peterjun dari anggota kami sendiri dari sekolah Pusikla Patsus, sekolah para. Kemudian dari 181 ada 7 orang, totalnya 15 orang. Kemudian si peterjun yang sudah kita seleksi tersebut, kita datangkan pelatih. Waktu itu dibantu oleh asisten operasi Kopassus, datangkan pelatih dari luar negeri, karena di Indonesia juga belum ada. Jadi kita pelatih dari asing, waktu itu ada 3 orang, dari Amerika 1 orang, dari Afrika Selatan, kemudian dari Australia. Dari 3 negara yang berbeda, tapi mereka adalah satu komunitas. Mereka adalah juara-juara terjun dunia. Yang paling uniknya Mbak, jadi si pelatih itu begitu datang ke Indonesia, karena ada 3 orang nih, 1 orang pelatih utamanya bernama Ben Dick, itu yang berwarga negara Australia. Dia datang dengan kondisi kaki pasca operasi patah kaki. Jadi kaki kanannya itu masih kondisi pemulihan dan dia menggunakan tongkat masih Pak. Dia datang masih menggunakan tongkat. Memang rencana awal dia datang ke Kopassus hanya akan memberikan teori saja, yang memberikan materi teknis, mendampingi terjun yang 2 orang pelatih pendampingnya. Tapi kenyataan di lapangan begitu dia sudah 2-3 hari berinteraksi dengan peterjun-peterjun kita yang sebanyak 15 orang itu, dia melihat antusias daripada teman-teman peterjun, dia sendiri terpacu adrenalinnya. Sampai akhirnya dia lempar tongkatnya, dia ikut terjun dia. Jadi dia juga justru ikut terjun. Ikut terjun dari awal sampai selesai ya. Dia ikut terjun. Sehari bisa sampai 3-4 kali terjun. Dan dia semangat mendarat dengan kaki satu. Karena memang kaki satunya sedang proses penyembuhan. Nah, itu akhirnya itu yang menjadikan motivasi buat teman-teman kita peterjun, pelatihnya aja semangat seperti itu. Masa kita kalah? Akhirnya disitulah kita mulai terpacu semangatnya untuk berlatih dengan pelatih dari asing tersebut. Dan pelatih tersebut menyampaikan kalau kamu bisa menguasai terjun wingsuit minimal 3-5 bulan ya Pak ya. Ternyata apa Mbak? Jadi kita hanya dalam waktu 1 bulan kurang lebih. Yang efektifnya paling 3 minggu lah. Karena kondisi cuaca segala macam kan kita tidak bisa pungkiri. Jadi dalam waktu 1 bulan kita bisa menjawab tantangan itu. Dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan. Kalau si pelatih dari asing itu menyampaikan, kamu sebelum terjun menggunakan wingsuit harus terjun dulu tanpa pakaian wingsuit dengan jumpsuit biasa. Jadi ada namanya trekking. Trekking itu dia terjun tanpa pakaian wingsuit, tapi dengan posisi seperti menggunakan wingsuit. Dia akan
sebagai transformasi, merubah kebiasaan dari dia terjun free fall. Terjun free fall kan posisinya arch seperti ini. Sedangkan terjun dengan menggunakan wingsuit itu kan posisinya seperti terbang burung seperti ini. Nah, itu trekking itu melatih muscle memory. Jadi yang biasa terjun arch, dia posisi seperti ini tanpa menggunakan baju wingsuit. Nah, dia harus menempuh 200 kali jam terbang seharusnya. Tapi kenyataan di lapangan peterjun-peterjun kita baru belasan kali, Pak ya. Siap. Baru belasan kali dia sudah bisa layak untuk menggunakan baju wingsuit. Itu rata semuanya 15-15. Memang bertahap, ada yang 10 kali, ada yang 10 kali sudah bisa, ada yang 11 kali. Jadi ada ya hampir rata lah, tapi di luar prediksi daripada si pelatih dari asing tersebut. Jadi kita sudah dinyatakan layak menggunakan baju wingsuit, baru kita terjun menggunakan wingsuit. Dan kita alhamdulillah ya, kalau orang bilang si pelatih dari asing luar biasa, karena memang seharusnya dalam waktu 5 bulan yang dia sampaikan itu kita baru bisa terjun solo jam, terjun perorangan. Tapi kenyataan kita sudah bisa solo jam, kemudian grup jam, kita membentuk formasi. Dan alhamdulillah Mbak, kemarin kita sempat mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia. Kita memecahkan rekor muri dengan terjun wingsuit terbanyak. Dapat apresiasi juga dari Bapak Panglima Kopassus, kemudian dari Ketua Komite Terjun Payung Indonesia, kemudian juga pengakuan lisensi dari wasit internasional terjun payung. Itu yang cukup membanggakan buat kita, Mbak. Baik, berarti sampai saat ini sudah mencetak beberapa penghargaan juga ya. Ya. Nah, mungkin ada juga yang ingin kita ketahui ya Pak. Apa alasan strategis Kopassus mengembangkan kemampuan ini, Pak? Mungkin dari Kapten Victor atau Kapten Gigi, boleh Oke, terima kasih Mbak. Memang sengaja kita kembangkan di dunia. Kan kami militer itu namanya infiltrasi. Infiltrasi itu ada macam-macam. Ini kan yang kami kembangkan ini adalah infiltrasi melalui udara. Jadi melalui udara itu menuju ke satu titik yang sudah ditentukan. Sehingga dari Panglima Kopassus sampaikan kepada kita bahwa Anda harus segera menyiapkan prajurit kita untuk segera latihan hal-hal yang sifatnya bisa kita gunakan untuk infiltrasi. Makanya kita salah satunya adalah kita latihan wingsuit ini. Memang sementara ini kami masih latihan dasar untuk menuju ke menggunakan perlengkapan militer. Nah, ini kami dari pimpinan kami laporkan terus supaya ke depan kami akan menggunakan perlengkapan militer, karena semakin kita terbang tinggi, semakin kita menuju ke titik itu dengan jarak yang jauh. Kalau kita hanya terbangnya rendah, kita menggunakan perlengkapan sama aja seperti kita beli. Sehingga kami harapkan dengan kami latihan ini tujuan utama itu untuk melaksanakan tugas operasi militer. Nah, ini kan hanya satu sarana saja. Demikian Mbak. Nah, kan ini tidak semua prajurit bisa langsung mengenakan wingsuit ya. Pastinya ada proses panjang ya di baliknya. Bagaimana mungkin proses seleksi prajurit yang bisa masuk ke dalam tim wingsuit Kopassus ini? Mungkin bisa diceritakan dari Kapten Billy? Baik, jadi Kopassus ini prajuritnya banyak Mbak ya. Prajuritnya banyak. Tidak seluruhnya juga mempunyai kualifikasi atau kemampuan infiltrasi melalui udara. Jadi ada yang memang khusus dilatih untuk infiltrasi dari udara, ada yang infiltrasi dari air, perairan, ya kan. Jadi yang kita melaksanakan infiltrasi dari udara itu kita melaksanakan latihan terjun bebas militer itu. Terjun bebas militer itu sendiri juga atau free fall yang kita sering sebut free fall itu juga tidak seluruhnya memiliki kemampuan yang sama. Artinya kita mencari orang-orang terbaik dalam hal ini jam terjun, jam rekor terjun. Jam rekor terjun kalau sesuai aturan dari pelatih yang kita datangkan itu 500 kali. 500 kali terjun free fall, belly flying. Nah, kemudian kita pilah-pilah dari beberapa satuan, akhirnya kita dapat 15 orang itu. Itu ada yang rekor terjunnya 500-600 kali sampai dengan 3.000-an. Nah, setelah itu kita termasuk sebelum latihan kita juga diminta data seluruhnya. Data pernah terjun jenis apa, berapa kali rekor terjun, menggunakan payung square feet berapa, besarnya payung itu
kita laporkan kepada pelatih kita yang akan melatih kita. Jadi itu sebagai bahan awal daripada pelatih untuk mengetahui kemampuan masing-masing perorangan ini. Karena untuk latihan itu juga nanti tidak seluruhnya, karena kan pelatihnya hanya 3. Yang dilatih ada 15, jadi pelatih itu akan memilih siapa dulu yang akan saya dampingi, kemudian selanjutnya siapa, itu dari pelatih yang menentukan. Berarti selain syarat jam terbang tadi ya, Mas, apakah ada kualifikasi khusus yang wajib dipenuhi gitu selain jam terbang, terus mungkin tadi besar payung yang dipakai dan sebagainya? Ya, dari jam terbang itu sendiri kan nanti airnya bisa dilihat, Mbak. Bisa dilihat dari pelatih itu akan melaksanakan terjun trekking yang tadi dibilang oleh Dan Separa. Itu terjun trekking tanpa mengenakan wingsuit, itu dikawal sama pelatih. Jadi biasanya sering kita laksanakan terjun belly flying yang jatuh dari atas ke bawah. Ini mereka tanpa wingsuit dipaksa untuk melaksanakan terjun horizontal, diagonal ke ini. Jadi akan dikawal. Nah, dari perubahan itu kan pasti ada kendala. Kadang mutar, jungkir balik dan sebagainya. Exitnya juga beda, exit dari pesawatnya beda. Pasti di situ dinilai dari pelatih yang menentukan siapa yang akan duluan mengenakan wingsuit. Jadi punya penilaian masing-masing. Penilaiannya sangat objektif dari para pelatih. Nah, bagaimana Kopassus melatih fisik, mental, dan navigasi udara para prajuritnya ya untuk menghadapi kondisi ekstrim di ketinggian? Gimana ya mungkin dari Kapten Victor? Di dalam kami latihan kan kami militer, masalah fisik kan kami latihan setiap saat. Tapi sebelum kita latihan terjun itu memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kesehatan, kemudian ketahanan fisik, yang berikutnya psikologi. Jadi kami seperti orang mau sekolah pilot juga, Mbak. Jadi itu kami latihan itu. Setelah itu udah dapat, baru kami mulai latihan. Latihan itu ada kita belajar dulu di ruang kelas, kemudian baru kita latihan fisiknya sampai kita lihat dari mereka datang sampai persiapan terjun itu mereka udah siap. Nah, baru kita mulai untuk latihan terjunnya. Kemudian untuk menuju ke wingsuit, ya sebenarnya mereka ini kan udah ada yang udah atlet. Jadi ada atlet udah sampai ikut kejuaraan dunia seperti di Dubai, di Cina, di Jerman, sudah laksanakan berulang kali, sehingga ya disampaikan oleh Kapten Gigi, di situ ada berapa kriteria yang ditentukan oleh pelatih, kami ikutin. Nah, tentu terjun tuh fisiknya harus kuat, Mbak. Karena pastinya kita dengan kecepatan kita jatuh, oksigen yang kita alami di ketinggian, nah itu akan mempengaruhi apabila kondisi fisik kita tidak kuat. Yang kami seleksi itu pasti yang menurut hemat kami dia pasti kuat. Itu yang paling awal dilihat ya pastinya. Lalu mungkin berbicara tentang taktik dan strategi. Ya, dalam operasi militer itu kan setiap teknik punya tujuannya. Wingsuit pun tidak hanya sekedar atraksi aja ya, melainkan bagian dari strategi tempur. Kalau dari sisi taktik, apa keunggulan wingsuit dalam operasi infiltrasi dibandingkan metode terjun payung yang standar? Mungkin kalau kita wingsuit kan berarti jarak capai. Jadi contoh kita pesawat, kita take off dari satu titik menuju ke titik kan kita udah hitung kecepatan wingsuit. Wingsuit itu rata-rata kecepatannya sampai 160 sampai 150, terakhir yang pecah rekor sampai 550 dari sana. Jadi bentuk macam-macam wingsuit. Untuk militer berarti kita udah hitung bagaimana wingsuit kita ini kita gunakan untuk sampai target itu, kita opening di ketinggian berapa. Kalau kita terjun biasa terjun militer free fall, kita jatuh satu titik. Nah, jadi kita exit di situ, di atas jatuh di situ di sasaran, kita cabut di situ. Paling kita hanya melaksanakan terjun di luar daerah, tapi kita harus hitung dulu bagaimana angin, bagaimana kecepatan payung untuk sampai di target. Tapi kalau kita pakai wingsuit, dari jarak jauh kita bisa menuju ke titik yang sudah kita rencanakan. Lebih nyaman kalau kita praktekkan itu. Nah,
Kalau dalam perspektif strategi tempur masa depan ya, di mana posisi kemampuan wingsuit ini dalam doktrin Kopassus, Pak? Mungkin bisa diceritain sedikit, jelasin sedikit. Oke, kalau bicara dengan proyeksi ke depan dengan dihadapan perang modern, memang kalau di doktrin Kopassus belum ada ya. Ini kan istilahnya materi baru lah. Yeah. Wingsuit sebenarnya bukan hanya sekedar teknik terjun saja, akan tapi nanti mungkin akan jadi bagian daripada operasi tempur. Kalau yang akan kami kembangkan ke depan, mungkin juga arahan dari pimpinan. Selain kita menguasai terbang dengan menggunakan wingsuit, juga nanti kita aplikasikan dengan tugas pokok kita sebagai seorang militer, terutama Kopassus. Karena kita aplikasikan di dunia operasi. Jadi ke depan kita akan men-setting seorang peterjun wingsuit dengan membawa perlengkapan militer. Memang selama ini belum pernah ada. Kalau Mbak mungkin lihat di YouTube segala macam di dunia internasional belum ada. Itu kan murni olahraga ekstrim lah. Tapi kalau diaplikasikan di militer, ini akan kita coba. Dan kita sudah pernah men-setting senjata untuk dibawa peterjun. Memang dari tingkat kesulitan cukup tinggi. Mungkin pelatih Victor sudah pengalaman juga. Karena kalau kita terjun menggunakan wingsuit itu kan harus benar-benar tidak ada benda yang menghalangi di tubuh peterjun tersebut. Memang benar-benar kosong karena sangat sensitif terjun wingsuit itu. Kalau ada hal yang menghalangi, dia akan terjadi tumbling dan berisiko cukup fatal. Tapi kita akan setting bagaimana sedemikian rupa kita bisa membawa senjata. Bahkan nanti kalau kita terjun di ketinggian di atas 15.000 atau di atas 20.000, kita akan lengkapi dengan masker oksigen. Itu ke depan. Dan mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Berarti, tapi kalau sekarang belum ya, kalau untuk sekarang masih mau dipersiapkan berarti. Sementara kami lagi diskusi. Sambil kita cari celahnya yang bagusnya di mana. Oke. Nah, berarti kita penasaran juga ya, maksudnya teman-teman yang nonton podcast, sebenarnya ada nggak sih ketakutan ya pertama kali melakukan wingsuit ini? Kalau dari Kapten Gigi gimana? Kalau mau Kopassus juga pasti punya rasa takut nah, kan, Mbak? Iya kan, meskipun TNI ya, tentara. Kita manusia, kita pasti punya rasa takut. Tapi bagaimana cara kita menaklukkan rasa takut itu kan kita ada teknik yang dipersiapkan. Jadi mulai dari latihan kita jadi kita tidak serta-merta langsung terjun tanpa wingsuit, terjun dengan wingsuit tidak. Kita latihan di tanah dulu, kita latihan di wind tunnel, kita latihan exit di kolam renang, bagaimana caranya exit yang benar. Latihan teori, kita perbanyak teori supaya sampai benar-benar rekan-rekan peterjun kita itu paham, kita matangkan di ruang kelas dan sebagainya. Sampai dengan pelatih itu melatih kita keras, walaupun kita menggunakan bahasa Inggris kan kemarin latihannya, pelatih dari asing. Jadi ada keterbatasan, kadang kita tuh di lapangan terkendala bahasa kurang ini, tapi kita berusaha, kita datangkan translator kepada ini supaya gampang dimengerti oleh para ini. Untuk mengurangi rasa takut itu sendiri, jadi benar-benar dimatangkan di bawah di tanah. Jadi kita pada saat masa ground training, jadi bukan rencana yang kita lakukan, yang kita siapkan di bawah itulah yang kita laksanakan di atas. Jadi jangan sampai di atas kita menerima suatu kendala atau masalah, kita tidak tahu cara mengatasinya. Gitu. Kan kita sudah sering terjun tadi sampai dengan 500 kali minimal itu syarat untuk latihan wingsuit. Jadi dari situ kita sudah mempersiapkan apa yang kendala yang akan dihadapi. Contohnya kita wingsuit itu terbang kan secara horizontal. Berarti kan otomatis kita memiliki penampang badan ini yang lebih sensitif kalau kita kena angin. Nanti mungkin kita kasih lihat sedikit video-video yang ada kendala, jungkir balik dan segala macam. Jadi tidak semudah orang melihat video, oh seperti ini gampang. Gampangnya tinggal terjun aja. Padahal, kalau kita kan lihat orang sempurna, kalau udah sempurna kita tampilkan. Tapi ada juga pada saat kita terkendala, kita jungkir balik dan sebagainya. Sampai kita yang di bawah pun juga melihat, ikut was-was juga gitu. Kita lebih was-was yang di bawah itu. Jangan sampai kenapa-kenapa, karena nanti mungkin Mbak lihat sendiri berputar sampai dengan takutnya, karena kalau terjun belly flying itu kan kita bisa dikawal, bisa dikejar. Kalau wingsuit Mbak, kalau tangan kita seperti ini, posisi tracking seperti ini, kita tidak bisa menangkap orang
atau menolong pada saat melayang itu tidak bisa. Harus diri sendiri yang ini. Apalagi jangan sampai tidak sadar dan sebagainya, lupa mencabut dan sebagainya. Meskipun kalau terjunnya bareng-bareng gitu? Iya, nggak bisa karena kan tangan kita begini. Tangan kita sudah dikunci dengan settingan pakaian wingsuit itu sendiri kan, jahitannya. Jadi tidak bisa saling menolong, Mbak, kalau wingsuit. Jadi nggak bisa bergantung sama. Tidak bisa. Itulah kesulitannya itu, Mbak. Wingsuit cukup banyak sih kalau dibilang, makanya kenapa persyaratannya harus jam terbang di atas 500. Kalau di atas 500 kan otomatis orang-orang itu sudah terbiasa, sudah istilahnya udah mumpuni lah. Sudah adaptasinya udah sering. Itu pun juga dia mengalami kesulitan yang luar biasa juga. Ada yang tadi Kapten Gigi sampaikan, ada yang sampai tumbling segala macam. Nanti mungkin kalau lihat videonya, itu yang sudah jam terbang tinggi tuh. Jadi memang cukup sulit, Mbak. Apalagi yang tadi saya sampaikan, kita sudah pernah mencetak rekor muri, membentuk formasi, itu lebih sulit lagi. Jadi yang sebenarnya target pertama kita hanya bisa solo jam saja, terjun perorangan. Terjun perorangan saja udah hebat itu. Karena dia bisa mengontrol diri sendiri, menjaga keseimbangan kan. Kemudian kita sudah bisa membentuk formasi itu yang cukup sulit karena kita mengontrol diri kita sendiri, kemudian mengontrol berkoordinasi dengan teman kanan kiri kita untuk membentuk formasi. Itu yang cukup sulit dan alhamdulillah kemarin semua kita bisa lakukan itu. Apalagi kan kalau itu kan di atas ya, di atas. Di udara itu juga ada tantangan komunikasinya juga di atas ya. Itu untuk pun koordinasinya. Tidak ada komunikasi, Mbak. Jadi pakai feeling saja. Memang kita belum dilengkapi alat komunikasi waktu itu. Jadi kita, tapi seharusnya ada alat komunikasi. Ya sebenarnya bisa. Cuma kita saat itu masih terbatas, jadi kita pakai feeling saja bisa membentuk formasi. Jadi memang karena ya terjadi hubungan emosional lah antara peterjun itu. Itu juga sebenarnya yang susah ya dilatih ya chemistry-nya. Kami kan punya moto, Mbak, berani dan disiplin. Jadi untuk menjawab apa yang kami latihan itu hanya dua kata kunci itu, berani tetapi disiplin. Tidak hanya berani, tidak hanya disiplin, dua-duanya harus satu jalan. Sehingga terjadi kita disiplin, berarti kan contoh saya trekkingnya sekian derajat, tidak boleh saya belok ke kiri ke kanan karena teman saya ada di situ. Betul. Nah, disiplin berani berarti kita lakukan dengan ya rasa takut ada, pasti ada. Pasti. Nah, kita terjun saya terjun dari 98, Mbak, sampai sekarang terjun, tapi setiap di pesawat tetap takut. Masih. Doktrinnya, Mbak, kami pakai payung 50-50%. Jadi setelah setiap kami pakai payung di badan naik pesawat, saya selalu sampaikan ke siswa itu kita 50-50. Jadi kesiapan kita itu harus benar-benar. Makanya moto yang dibikin oleh pimpinan kami dulu itu berani dan disiplin itu kata kunci yang paling bagus untuk menjaga kami. Oke, Pak. Nah, namun ya di balik keunggulan itu ada bahaya pastinya ya yang selalu mengintai di udara. Maksudnya tidak ada penerjunan yang tanpa resiko gitu ya. Seberapa besar resiko yang harus dihadapi seorang prajurit wingsuit baik dari faktor alam maupun peralatan, Pak, selama ini? Maksudnya dari kemarin latihan maupun sampai terjun realnya gitu, Pak. Yang pertama bahaya yang akan dihadapi pertama cuaca. Cuaca, contoh kita makanya kalau di dalam satu doktrin yang tidak boleh kita melanggar adalah apabila awan itu tutup, kita paksa untuk exit. Itu tidak boleh. Karena kata pelatih yang kemarin kita undang itu, temannya putus kaki, kena tabrak oleh temannya juga. Siswanya mati, ditabrak di dalam awan. Sehingga ada doktrin-doktrin itu tidak boleh kita melanggar. Kemudian bahaya berikutnya, pada saat kita opening kanopi itu kalau opening dia twist atau apa, kita tidak sempat buka ini, nah itu akan terjadi bahaya-bahaya yang dihadapi oleh ini. Makanya seorang peterjun itu memang disiapkan harus benar-benar pelatih kasih lisensi ke dia, oke, kamu pakai, berarti dia dianggap materi trekkingnya udah sesuai dengan trekking. Itu ada dua tujuan, Mbak. Yang satu kita bikin navigasi. Yang kedua kita posisinya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak masih dalam kondisi tidak aman, ada yang udah pakai satu kali di-cut lagi karena bahayanya pasti ada. Momen mungkin yang pernah disaksikan ya, yang paling menegangkan atau berbahaya pas latihan ada nggak, Pak? Atau dari Kapten Gigi mungkin ada? Sering, Mbak, kalau ini kalau kita kan di bawah kan kita liatin apa. Kan ada 15, kita kadang bagi 2 putaran pesawat itu, satu sekali naik. Jadi kan sehari itu 4 kali terjun.
Sehari itu 4 kali. Kadang pernah juga kalau cuaca kurang mendukung kita laksanakan 3 kali. Pesawat kadang ada sedikit trouble sehingga waktunya tertunda, kita laksanakan 3 kali, sering. Tetapi kita yang melihat di bawah ini sering deg-degan ya kalau kita lihat yang di atas itu. Jadi tahapannya latihan itu mulai dari tadi yang dijelaskan di awal, tanpa wingsuit, menggunakan wingsuit. Kemudian kalau sudah menggunakan wingsuit nanti solo jump, lanjut two way itu terbang berdua, berdampingan, three way sampai dengan peterjun keseluruhan. Kita ada 15, tetapi kita pernah coba 12 formasi dengan 3 kameramen. Oh, oke. Nah, itu mulai dari solo jump, two way, three way sampai dengan 12 orang tadi. Itu sering sekali adanya si A bagus, yang udah bagus dinilai bagus, si C jelek, besoknya kebalik lagi karena ini. Jadi formasinya enggak jadi formasinya dinamis ya jadinya ya, berubah-ubah. Jadi karena masing-masing peterjun ini harus mempertahankan koreksi dari pelatih. Jadi sering kita sudah main di four way contohnya. Ada yang si C jelek, akhirnya balik lagi ke three way lagi. Jadi sering maju mundur, dinamis karena ini. Karena ada suatu koreksi dari pelatih. Begitu. Iya. Nah, berarti kan tadi jangka waktunya itu semuanya itu bisa dalam waktu sebulanan. Gitu ya, Pak. Tapi kalau untuk latihannya, maksudnya itu sudah termasuk jangka waktu latihan atau? Jadi 1 bulan tuh ini Mbak, itu durasi kita latihan dari mulai awal kita materi teori sampai dengan kita penerjunan 1 bulan. Yang seharusnya si pelatih asing tuh menyampaikan 5 bulan minimal kamu baru bisa terjun wingsuit. Iya, itu. Tapi karena kita mungkin cuma dikasih alokasi 1 bulan dan terjawab tantangan itu. Memang cukup sulit waktu kita awal menerima perintah itu, tapi begitu seiring berjalannya waktu dan penilaian dari pelatih asing tersebut, ternyata ini progresnya luar biasa. Tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Ternyata peterjun Kopassus tuh cepat dia daya tangkapnya. Jadi baru 5 hari dia sudah siap dia. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Iya, itu cukup maju ya. Jangka waktunya dari 5 bulan ternyata hanya dibutuhkan 1 bulan. Oke. Dan kami laksanakan formasi itu setelah dia pulang. Oh gitu. Ya. Jadi setelah mereka nggak ada baru. Ya, kalau aslinya tidak boleh, Mbak. Dia izinkan hanya two way. Tidak diizinkan. Jadi maksimal kita hanya two way, three way. Seniornya yang kawal juniornya. Tidak boleh, no Victor. Dia selalu marah nih pasti ke saya, Victor, no. Nah, tapi begitu dia ini, kami diskusi antara ini komandan, kami bilang, kami mau coba. Oke, coba 4, coba 5. Ini nyaman, cari nyamannya dulu. Habis itu sedikit-sedikit ya. Videonya kita kirim, disuruh koreksi. Dia kontrol juga dari gitu, dari negaranya sana, kontrol kita juga. Kirim koreksi, dia Victor kenapa kau lakukan ini? Saya bilang ya kami, Anda tahu kami kan militer, kami harus latihan lanjut. Ya, tapi akhirnya bisa ya? Bisa sepenuhnya terjawab. bisa. Oke. Nah, Pak, di atas segalanya, wingsuit ini kan bukan hanya kemampuan terbang ya, pastikan ada filosofi yang mengakar pada setiap prajuritnya. Mungkin apa sih Pak filosofi itu? Kalau boleh di-share ke kita. Kalau filosofi wingsuit itu memang tadi saya sampaikan aplikasinya di dunia militer, bagaimana kita bisa menyusup ke daerah musuh dengan senyap. Dan dipikir bahwa dengan wingsuit itu kita bisa terbang seperti burung, bisa menyusuri tempat-tempat yang mungkin susah dijangkau, dan bisa tanpa terdeteksi oleh musuh. Itu. Jadi saya sampaikan bahwa terbang memang identiknya dengan sayap. Makanya kita bagaimana manusia itu bisa terbang. Tapi pikiran kita bahwa terbang itu tetap diberikan payung perorangan. Jadi bukan hanya terbang saja dengan wingsuit, tetap ada parachute untuk membantu saat landing. Demikian, Mbak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Pak Nur Wahid, ya Pak Victor dan juga Mas Gigi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana sebagai prajurit komando melihat evolusi kemampuan wingsuit Kopassus menghadapi tantangan perang modern di era 2030? Gimana Pak? Dari Bapak Dwi mungkin? Menghadapi perang modern di tahun 2030, memang kita dibutuhkan suatu kemampuan yang penuh dengan mobilitas, kemudian kerahasiaan dan gerak cepat. Wingsuit ini sudah
menjadi salah satu bagian dari operasi tempur kita. Jadi kemampuan Wingsuit ini harapan kita menjadi investasi kemampuan tempur kita untuk masa depan. Yang nanti tadi sudah kami sampaikan bahwa kita akan mendesain bagaimana kita terjun dengan Wingsuit dengan menggunakan perlengkapan tempur. Karena kita sebagai militer tidak bisa tinggal dari senjata. Karena senjata itu adalah istri pertama kita, ya kan? Kemana-mana kita harus membawa senjata. Kalau kita terjun hanya dengan Wingsuit saja, kita tidak punya senjata. Nah, itu yang ke depan akan kita jadikan program kita untuk bagaimana kita terjun menggunakan senjata dan juga perlengkapan lain yang akan membantu kita dalam melaksanakan operasi pertempuran. Demikian, Pak. Kalau dari Pak Victor bagaimana, Pak? Nah, kami di Kopassus selalu ikutin perkembangan situasi dunia. Contoh kita lihat, mungkin kita masih ingat tanggal 7 Oktober Hamas masuk ke Israel, mereka melakukan infiltrasi udara. Nah, itu yang menjadi saat ini kami juga konsennya ke situ. Nah, ke depan supaya kami memiliki tim-tim yang benar-benar suatu saat apabila dibutuhkan negara ini, tim itu siap untuk melaksanakan tugas dengan infiltrasi udara. Baik. Kalau dari Mas Gigi gimana, Mas? Kata kuncinya begini, Mbak. Pada intinya kita mengikuti perkembangan teknologi militer ini. Kita Kopassus dituntut dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. Kita selalu mencoba mengulik. Kita akan berkecimpung di dunia penerjunan nih. Dikaitkan dengan operasi militer, kita akan terus mengulik ilmu baru, kemampuan baru, sehingga kita negara lain tidak bisa, Kopassus harus bisa. Di Asia Tenggara tidak ada yang bisa, Kopassus harus bisa. Di benua mana belum ditemukan, Kopassus harus menemukan. Kita akan terus mengulik. Mungkin sekarang kita baru merancang, mempersiapkan untuk menggunakan perlengkapan. Walaupun kalau kita dengarkan dari pelatih kita nggak boleh itu aslinya. Kita pakai perlengkapan itu sangat berpengaruh sekali karena kita penampangnya besar. Tapi kita akan mungkin dengan diskusi, dengan arahan pimpinan kita melakukan latihan itu, kita akan terus, apalagi dihadapkan dengan sekarang organisasi Kopassus yang besar. Seluruh Indonesia di pulau-pulau besar sudah ada Kopassus. Jadi kita mungkin akan persiapkan kemampuan baru itu untuk Kopassus ini. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi kita baru saja ya mendengar cerita, terus insight juga ya dari bapak-bapak sekalian terkait terjun Wingsuit yang memang baru tahun ini ya, Pak ya, sudah dijalankan kemarin dan juga sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan atas program tersebut. Dari langit mereka meluncur, dari ketinggian mereka menjak bumi dengan misi yang jelas. Wingsuit bukan sekedar kain bersayap, melainkan simbol keberanian, kedisiplinan, dan dedikasi prajurit Kopassus. Dalam senyap mereka hadir, dalam diam mereka menorehkan ketangguhan. Inilah wajah lain Kopassus yang jarang tersorot publik, pasukan yang bukan hanya tangguh di darat, tapi juga penguasa langit dalam diamnya. Kita baru saja menjejak-jejak mereka, dan pertanyaannya apakah kita mampu membawa semangat juang itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas.